Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fisti Akirana. Saya dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, NIM 21811334029. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan ilmu administrasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi publik dan juga organisasi bisnis. Jadi sebenarnya apa sih organisasi publik itu? Jadi organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi orientasi organisasi publik ini adalah untuk melayani masyarakat. Nah, untuk contoh organisasi publik itu ada banyak banget ya teman-teman. Di sini saya mengambil konsep yaitu organisasi pemerintahan kecamatan. Jadi kecamatan itu merupakan perangkat daerah kabupaten yang dia mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Jadi kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan kelurahan. Saya akan menganalisis fungsi-fungsi administrasi di dalam organisasi publik yaitu kecamatan. Yang pertama adalah dalam fungsi rutin. Fungsi rutin ini dilakukan oleh sekretaris camat pada bagian subumum dan keuangan yang bertugas dalam penyelenggaraan pengolahan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan juga penyelenggaraan ketatalaksanaan kearsipan dan perpustakaan. Tugas pokoknya adalah untuk menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan inventarisasi prasarana dinas. Yang kedua adalah fungsi teknis. Fungsi teknis ini di dalam administrasi dibutuhkan keterampilan dalam hal mengelola teknis-teknis di dalam administrasi itu sendiri, seperti jika dikaitkan dengan era sekarang yaitu software pada komputer. Nah, jika di dalam kantor kecamatan, biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh subbagian perencanaan, yaitu berupa pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan, penyusulan laporan hasil kegiatan kecamatan, pengumpulan, pengelolaan, dan penganalisisan data potensi kecamatan, dan lain sebagainya. Ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi ini memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam proses pengambilan keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan masuk maupun keluar. Sistem ini menyediakan informasi tentang keadaan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang tentang kejadian relevan yang terjadi di dalam atau di luar organisasi yang bersangkutan. Di kantor kecamatan, fungsi ini terletak pada birokrasi pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Fungsi pokok pemerintahan yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintah, seperti menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama, dan juga penyelesaian perselisihan antara desa atau kelurahan di wilayah kerja. Yang keempat adalah fungsi interpersonal. Fungsi ini membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan berhubungan dengan orang lain, seperti mengkoordinasi tim. Fungsi ini di kantor kecamatan berkaitan dengan kemampuan unit pelayanan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Biasanya tugas ini dilakukan oleh seorang camat yang melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, seperti mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Yang kelima yaitu adalah fungsi manajerial. Fungsi ini di dalam organisasi berkaitan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi organisasi. Dalam organisasi kecamatan, sejalan dengan pernyataan di atas, Pasal 2 Ayat 4 Butir B, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Nomor 2004, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota, termasuk di bidang pemerintahan terkhusus pada organisasi kecamatan di setiap daerah. Untuk contoh organisasi bisnis, di sini saya mengambil konsep koperasi. Jadi koperasi adalah badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Koperasi dibentuk untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi administrasi pada koperasi. Yang pertama adalah fungsi rutin. Fungsi rutin ini berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan.
Penjelasan tersebut memberi pemahaman bahwa dalam pelayanan administrasi terkhusus dalam koperasi berkaitan dengan kegiatan pencatatan, pendokumentasian, dan pengarsipan yang dilakukan oleh pihak pelayanan di koperasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rekaman atau catatan yang mencerminkan setiap langkah upaya yang dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat agar menggambarkan juga kerapihan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelayanan administrasi koperasi. Yang kedua adalah fungsi teknis. Di dalam koperasi, biasanya diperlukan seorang ahli untuk membantu pengelolaan dokumen secara elektronik. Hal ini guna menyimpan berbagai dokumen-dokumen penting baik internal maupun eksternal dengan baik dan dapat dilayangkan ke lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf atau pegawai yang tergabung atau ahli dalam bidang teknologi. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Di dalam koperasi, fungsi ini dipegang oleh RA atau rapat anggota yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan terdiri dari kumpulan pengurus koperasi. Biasanya, rapat anggota dalam fungsi ini bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, pembubaran koperasi, dan pembagian sisa hasil usaha. Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan diwujudkan dalam menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan organisasi, dan menentukan rencana sasaran serta program kerja organisasi. Yang keempat adalah fungsi interpersonal. Fungsi ini dalam pelayanan administrasi di koperasi berkaitan dengan unit pelayanan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi efektif, misalnya mengkoordinasi proyek. Fungsi ini umumnya dilaksanakan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Dalam koperasi, fungsi ini dilakukan oleh pengelola, manajer. Keberadaan manajer diharapkan untuk dapat memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di unit-unit usaha, membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang di bawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas. Yang kelima adalah fungsi manajerial. Di dalam koperasi, untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas. Nah, dari standar tersebut dapat ditentukan indikator kerja yang akan dijadikan dasar untuk menilai hasil kinerja pegawai, serta akan memudahkan dalam melakukan koreksi apabila ada penyimpangan. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Di dalam koperasi, manajer biasanya bertanggung jawab atas pengelolaan usaha koperasi, seperti menyusun program kerja dan RAPPK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru. Dan selanjutnya, evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam rapat anggota. Sekian penjelasan mengenai perkembangan ilmu administrasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.